Jangan ikut ataupun nonton video atau seminar motivasi. Kenapa? Tonton sampai beres. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Randy Herdianto. Dan di video kali ini gue akan ngebahas topik tentang self-development. Lebih khususnya adalah topik tentang motivasi. Nah, kali ini gue akan membaca salah satu komen di YouTube, teman-teman semua. Ini adalah di video gue sebelumnya, di cara menghibur diri, jangan kerja terus. Nah, jadi ada yang komen teman-teman, ya, tentang dirinya itu lagi kebanyakan menghibur, ya. Jadi kan gue ngomong ya, di konten sebelumnya, kalau kalian menonton, silahkan tonton. Di konten sebelumnya gue ngebahas tentang bahwa hidup ini jangan terlalu diambil kerja kerasnya terus ya. Gue bukan menyalahkan orang hard worker, enggak gitu. Bagus banget itu. Cuma ada waktunya di mana kita butuh waktu untuk merefreshingkan otak, untuk kemudian menjernihkan pikiran, memberikan rasa nyaman, misalkan rasa yang adem kepada diri. Dengan cara apa? Dengan cara menghibur gitu. Menghibur diri bisa dengan berbagai macam cara. Bisa me time ya, nonton anime atau baca manga, baca buku atau hangout sendirian dan sebagainya. Semua orang punya cara dalam menghibur dirinya gitu. Supaya apa ya? Lagi supaya nggak stres, karena gue yakin tuntutan kehidupan ini sangat membuat orang pada akhirnya jenuh gitu ya. Setiap orang punya titik jenuhnya masing-masing. Nah, tapi yang menarik sini adalah ada orang yang kebanyakan menghibur diri, ya, menghibur diri dan akhirnya jadi kurang motivasi untuk beraktivitas, melakukan hal-hal yang produktif, yang positif. Gitu. Nah, kemudian gue disuruh jelasin tentang bagaimana perspektif gue terkait dengan hal tersebut. Nah, sebelum gue bahas soal perspektif gue, ada satu pembahasan yang menarik tentang motivasi jangkis yang disampaikan di podcastnya Bang Ogut ya, di @muda_cuma_sekali. Di situ dikatakan bahwa jangan sampai kita menjadi seorang motivation junkies. Apa maksudnya? Orang yang tergila-gila dengan motivasi yang dia belum akan bergerak ketika belum dimotivasi. Nah, ini yang menurut gua nggak wajar dan nggak bisa gua bilang nggak waras. Kenapa gua katakan demikian? Karena orang tuh nggak perlu motivasi yang harus, wah, Anda harus semangat, Anda harus bisa, Anda pasti bisa, dan sebagainya. Yang itu sifatnya dari luar, nggak perlu sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya motivasi terbaik ya adalah from yourself, dari internal. Gitu. Jadi, jangan sampai kita jadi kayak orang-orang yang akan semangat ketika disemangatin orang lain. Ya, akan semangat ketika kita masuk ke dalam sebuah ruangan, katakanlah seminar atau workshop ya seminar lah ya, seminar, webinar, kemudian kita masuk ke sana dan kita saksikan pembicaranya yang hebat-hebat, dia ngasih motivasi, dia ngasih semangat dan sebagainya, kita terbawa aura semangatnya dan kemudian nggak lama dari situ, sehari dua hari itu hilang motivasinya, udah lupa dengan segala apa yang sudah dicita-citakan, apa yang sudah diharapkan sama berlangsungnya acara. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dia semangat di ketika acara, terus selesai acara udah hilang semua semangatnya. Apa yang dia udah impikan, apa yang dia udah pikirkan selama di acara motivasi, katakanlah diajak untuk berpikir apa mimpinya, apa action plan-nya dan sebagainya, kemudian hilang begitu saja ketika dia lepas dari ruangan itu. Ini yang kemudian berbahaya, ya. Dan ini dihinggapi oleh banyak orang, ya, yang terambisius dengan motivation training itu. Nah, walaupun sebenarnya gue juga salah satu orang yang pengisi motivation training, tapi gue berharap jangan sampai kita ya sebagai individu itu hanya akan semangat ketika dimotivasi orang lain. Gitu ya, dimotivasi orang-orang sukses. Jangan bro, jangan. Kita harus punya motivation internal motivation yang benar-benar kuat, yang membuat kita semangat. Makanya dalam konsep Jepang ada yang namanya Ikigai ya, yang yang belum tahu Ikigai bisa nonton di video gue sebelumnya tentang Ikigai. Nah, apa itu Ikigai? Yang intinya adalah semangat untuk hidup. Why I live ya, mengapa gua hidup
Ya, kenapa gue harus bangun pagi? Kenapa gue harus bangkit dari tempat tidur? Kenapa gue harus beraktivitas seperti itu dan sebagainya? Semangat itu yang kemudian menumbuhkan keseriusan dalam beraktivitas. Tuh. Jadi bagi gue yang terpenting adalah ya motivasi itu harus tumbuh benar-benar dalam diri dan tidak ada faktor eksternal yang mendominasi dalam kehidupan kita. Karena ketika kita memberikan faktor eksternal mendominasi dalam kehidupan, maka yang terjadi adalah kekecewaan. Kenapa gue bisa mengatakan demikian? Karena sesuatu yang eksternal itu tidak bisa kita kendalikan. Ya nggak sih? Kayak lu bencana alam eksternal, ada longsor atau ada puting beliung dan sebagainya, itu nggak bisa kita kendalikan. Ya nggak? Nah, begitupun dengan motivation. Ya, yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Eksternal, ya, orang memotivasi kita itu nggak bisa kita kendalikan. Sewaktu-waktu dia kemudian tidak mengatakan apa yang dia katakan, katakanlah misalkan dia diminta kita harus semangat, diminta kita harus berjuang, sukses di masa depan, terus kemudian ternyata, mohon maaf ya, saya nggak, mungkin ada beberapa di di luar sana, udah ngasih semangat, udah ngasih motivasi, ternyata hidupnya nggak beres gitu ya di luar sana. Ternyata ya hidupnya tidak seindah kata-kata yang dia keluarkan. Jadi jangan sampai external motivation mendominasi kehidupan kita. Perkuat internal motivation, perkuat why lo hidup di bumi ini, di muka bumi ini, ya, apa tujuan hidup lo, tulis kalau bisa di atas kertas atau di sebuah buku, ya, dream planner atau apapun lah itu, ya, yang kemudian membuat lu terus semangat, yang membuat lu terus meyakini bahwa gua itu layak untuk hidup, gua tuh layak untuk aktivitas setiap hari, gua tuh layak untuk memberikan yang terbaik untuk untuk kehidupan ini, gitu ya. Jadi buat yang komen, itu perspektif gua. Jadi menurut gua motivasi terbaik adalah your internal motivation. Di luar itu bukanlah yang terbaik. Ya, bahkan kalau bisa, ya itu hanya sebagai trigger aja untuk memicu internal motivation lo. Oke, semoga menjawab buat yang komen. Dan bila teman-teman ada komen yang lain, silakan untuk kemudian komen di channel YouTube ini. Ya, silakan pertanyaan apapun, gue akan coba balas yang terkait dengan self-development, digital skill, ataupun terkait dengan bisnis, gitu ya. Ya, gue akan ngomong biasanya berdasarkan apa yang sudah pernah gue lakukan. Gue agak mencegah apa yang belum gue pernah lakukan, gitu ya. Oke, itu saja teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, bunyikan tombol lonceng agar lu selalu bisa mendapatkan notifikasi dari video-video yang gue buat. Gue akan usahakan upload serutin mungkin, ya, at least seminggu sekali. Insya Allah ada uploadan video terbaru dari gue yang bisa menambah skill lu, menambah pengetahuan lu, dan semoga memotivasi lu untuk terus maju, memberikan dampak positif terhadap kehidupan itu semua. Oke, itu saja teman-teman semua. Semoga bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.